الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا برزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 132 paling bawah. 132 paling bawah. Sebenarnya Allah berfirman di bawah ini, sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Maksud umpatan itu begibah. Jadi membaca firman Allah ini asal paham sudah cukup supaya kita kada menggibah orang lain. Yaitu firman Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmi akhihi maytan fakarihtumuhu. Maksudnya ini Allah Ta'ala yang berucap berfirman, janganlah sebagian kamu itu menggibah, mengumpat sebagian yang lain. Apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Daging yang hidup bikin diigut, asal kada nyaman ya kalau igut kawan bikin dihigat tuh kayak apa rasanya? Apalagi yang sudah jadi bangkai. Nah maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya, kada hakun deh kita. Bangkai kucing igut, siapa hakun? Nah maka Allah Ta'ala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai apabila kita menggibah lah. Maka hindarilah penyakit gibah ini. Nya kada karasaan itu. Dan jikalau engkau mau berpikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Maksud mengumpat tadi menggibah. Asal mau berpikir kayak tadi. Coba engkau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga pernah mengerjakan maksiat secara diam-diam, sendiri-sendiri, dan juga dengan cara terang-terangan pun ada. Bisa terang-terangan, bisa diam-diam. Di diri kita ini ada maksiat. Maka apabila engkau telah mengetahui bahwa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan, kesalahan, kekurangan, sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu yang lain. Ia pun juga mempunyai kelemahan dan kekurangan sehingga ia melakukan maksiat. Jadi kita tuh bisa kada ingat orang kayak itu juga. Kita tuh bisa kada sabar orang kayak itu juga. Maka uzurnya orang lain sama dengan ujurmu. Alasannya orang lain bisa sama dengan alasanmu. Sehingga menggawi maksiat tadi. Tetapi kenapa engkau suka menyebut-nyebut kelemahannya? Padahal kelemahannya ada di dirimu juga. Tentu ia tidak suka seperti halnya engkau, tidak suka disebutkan kelemahanmu. Dan apabila engkau menutupi keaibannya, orang berbuat maksiat, tapi inya tadi menutupi, inya tuh seorang menutupi, menyimpangi, maka kita disuruh juga menutupi. Jangan diungkai sebab inya menyembunyikan. Kecuali maksiatnya tadi terang-terangan, itu lain lagi masalahnya. Atau maksiatnya tadi berhubungan dengan orang banyak, itu lain lagi perkaranya. Jadi apabila engkau menutupi keaiban seseorang, maka Allah Ta'ala pasti akan menutupi keaibanmu. Nah, ditutupi Tuhan juga keaiban kita. Kayak apa cara Allah menutupi keaiban kita? Maksudnya Allah ampuni kesalahan kita sehingga kada dituntut lagi di akhirat. Itu maksud menutupi. Kita banyak menggawi kemaksiatan, cuma karena kada dituntut seperti tidak pernah menggawi kemaksiatan. Itu maksud Allah menutupi itu. Tetapi jika engkau suka membuka keaibannya, keaiban orang lain nih, maka Allah Ta'ala pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk membuka keaibanmu di dunia ini juga. Nah, karena di akhirat ada pulang anunya, tuntutannya. Kemudian Allah Ta'ala akan membuka pula segala rahasiamu di akhirat kelak di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Jadi mun handak kita berisi kesalahan kita ini berisi kesalahan banyak ya Allah. Kesalahan anggota tubuh mun handak kena seluruh anggota tubuh kita tadi
dilupakan Tuhan, ada lagi ingat long kesalahannya. Kenapa? Satu aja sebabnya, karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, lalu sebabnya kenapa Allah mengampuni dosa-dosa kita tadi? Sehingga tangan kada ingat memandir kesalahannya, batis yang kayak itu juga, mata kayak itu juga. Itu dua sebabnya. Nah, kenapa tadi Allah Ta'ala mengampuni? Lalu karena Allah mengampuni dosa-dosa kita, lalu seluruh anggota tubuh kita ini bersaksi untuk kejahatan kita kada ada. Lupanya kada ingat, padahal banyak-banyak kesalahan tangan itu maka kada ingat. Nah, kenapa sebabnya? Itu dua. Kenapa Tuhan mau mengampuni kita itu? Nah, lalu karena Allah mengampuni, lalu seluruh anggota tubuh ini kada ingat akan menyaksikan yang kada bagus. Nah, itu sebabnya dua. Pertama, bersungguh-sungguh bertaubat. Nah, jadi amun kita bujur-bujur bertaubat, seluruh kesalahan tangan, muntung, batis, hati, nah itu tuh diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kena tangan kan bersaksi lagi nya di akhirat, walaupun asalnya banyak kesalahan, tapi sampai kita bertaubat. Nah, maka itu taubat itu jangan wayah-wayah, diulah wiritan hari-hari. Sunat taubat digawi hari-hari imbah maghrib, istighfar hari-hari. Ya kalau membaca ratib atas dah baca istighfar. Yang astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat tiap 5 waktu sesudahnya dibaca supaya kita tergolong orang yang bertaubat. Kenapa Allah Ta'ala mau menghapus dosa-dosa kita dan kada diingatakan, dilupakan tangan untuk bersaksi yang kejahatan-kejahatan? Kenapa? Karena posisi kita waktu itu sudah Habibullah, kekasih Allah. Nah, itu satu. Yang kedua, kita menutupi aib makhluk Allah. Nah, itu syaratnya dua. Jadi kitanya bertaubat, aib orang ditutupi. Jangan dikisah-kisahkan. Bila kita mau menggawi dua macam ini, bertaubat mau, aib-aib orang kita tutupi, kada kita bongkar tuh orang bekarinah menutupi bujal, kada sudah yang kelihatan, kita ungkai bujalnya. Topin bujal lah. Bahasa Perancis bujal tuh. Kita ungkai bujalnya nih tuh. Nah, maka Allah Ta'ala sarik. Jadi dua yang kita ingatkan perlu kita catat, mun kita hendak kada disupani Tuhan kena di padang mahsyar. Gawian-gawian tangan, batis segala macam supaya Allah jaga. Nah, maka dua macam tadi yang kita ingati itu. Nah. Seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, kita nih menganggap kita nih bersih dari dosa, baik dosa zahir atau dosa batin, misalnya yang di hati. Dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala kekurangan dan keaiban, baik yang berkenaan dengan urusan agamamu ataupun urusan duniamu. Urusan agama ahli, kada batahata salah. Urusan dunia berjaga-jaga, kada batahata gawi yang haram. Ujar kita nih lah, maka ketahuilah, bila kita sudah beranggapan angka itu, ketahuilah bahwa kejahatanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat kejahilanmu lah. Bahwa kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahatan. Jadi kita ini disuruh menggawi kebaikan-kebaikan, disuruh menghindari kejahatan-kejahatan. Larangan-larangan Allah jangan digawi. Kawa kita menghindari larangan Allah, kawa menggawi suruhan Allah, bagus kada? Bagus. Nah, coba yang kebaikan-kebaikan yang kita gawi, yang sudah kita hindari itu, jangan kita anggap itu kelebihan kita. Kalau kita anggap kelebihan kita, karena timbul persepsi di diri kita, aku sudah baik, aku sudah bersih, aku sempurna, aku kada ada bisi keaiban dan kekurangan. Amun sudah nang kaya itu otak kita memikirkan, menyikapi sikap keadaan diri kita nang kaya itu, itulah yang disebut kejahilan terhadap dirimu sendiri. Dan kejahilan terhadap dirimu sendiri adalah sejahat-jahat kejahatan. Bahasa gaulnya tuh ujub. Nah, tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang hamba yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Memang inya sudah bersih dari kesalahan. Cakanya kada bersih, kada mungkin ia menganggap dirinya bersih. Ya kalau sembahyang 5 waktu tak jaga berjamaah terus jadi imam lagi. Misal nih, wiritan tak jaga terus, orang sudah bulikannya sampai terguring-guring di masjid lagi. Misal nih, puasa hari-hari. Misalnya bersedekah hari-hari, bagus kada? Nah, karena kebaikan-kebaikan itulah lalunya menganggap dirinya baik. Padahal bukan kesalahan dari kebaikan-kebaikan yang ada nih toh. Kebaikan itu sebuah keniscayaan memang harus digawi. Di mana kesalahannya? Menganggap diri baik nih toh. Nah,
Nah, maka ini pembahasannya sifat 20. Kada kawa kada belajar sifat 20 kita. Jadi hantu mun kada belajar sifat 20 walaupun amaliyahnya baik. Walaupun perbuatannya baik, walaupun akhlaknya baik, tetap Allah memandangnya sebagai hantu banyu. Nah, maka ini ulun umumkan lah. Nah, perlu ingat ya. Jadi sifat 20 dibuka kembali tasarah biar hendak imbah maghrib silahkan. Kalau imbah maghrib di sana sampai isya bulikan. Itu di Kecipir Masjid Sayyidah Maryam. Mun hendak imbah maghrib, mun hendak imbah subuh hanyar dibuka juga belum mulai insyaallah subuh Rabun ini di Masjid Darussalam insyaallah. Masjid Darussalam tuh jauh itu ke Brunei Darussalam situ Bang, jauh bener nggih. Masjid Darussalam di sini nih. Giobos. Nah, jadi yang mun hendak imbah subuh Rabu di Masjid Darussalam Martapura Al-Karamah. Jauh lagi ya kalau sama narannya ya kalau Masjid Darussalam Al-Martapura. Mau hendak ibadah subuh silahkan ke situ. Nah, yang mana belum isi kitab datang aja subuh Rabun itu dibagi kitabnya gratis kada berbayar. Nah, kitabnya ada jadi dibagi insyaallah. Itu untuk pelajaran sifat 20 hanyar dimulai. Yang mana belum sempat belajar sifat 20 atau hendak mau ulang-ulang tapi mempersiapkan sudah jadi wali kada usah gin. Nah, tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya itu bersih dari segala dosa dan kesalahan. Jadi aib yang paling ganal adalah bersifat ujub. Ujub ini bisa ada di diri orang yang paharatan sembahyang, orang yang paharatan puasa, orang haratan mengikuti tasbih, orang haratan bersurban, bisa ada ujub di situ. Nah, makanya sulit pembahasannya itu kecuali kita bujur-bujur belajar dari bawah, dari dasar. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai seseorang yang sudah bersih, maka itu adalah kesudahan daripada kejahilan. Itu bahasa halus, kesudahan daripada kejahilan. Kalau bahasa Arabnya ghayatul jahli. Bahasa Banjarnya pian salah paham nih, tam itu apa aja? Tam. Ini gayatul jahli. Ini kasudahan daripada segala kejahilan. Itu bahasa Indonesianya kasudahan. Bahasa Arabnya gayah. Bahasa Banjarnya kadua ini menyambat tambuk. Nah, siapa tambuk tuh? Ulun juga ya, nyambat siapa Bang. Jadi pandanglah diri kita itu lebih jahat dari bungol, tambuk. Jangan asa-asaan menyambat diri tambuk tuh, tapi saurangan, saurangan. Jangan tang orang banyak, aku napa ada bongol, aku nanti wara aja. Di depan orang banyak, itu naranya ria. Minta puji. Aku napa ada kawale ya. Ratik wara pada kayak buan pian pang aja. Itu ria di ulama kayak itu. Kita tuh saurangan bangun jam 2. Bakami dulu, babasuh bakami, baudu, ambil pasahapan, duduk, guring pun. Nah, wajah itu kita membungulakan diri kita nih, tuh aku nih bungul, aku nih tambuk Tuhan nih. Tahu wajah aku aja Tuhan. Nah, mau sudah mendengar ya Allah tahu wajah aku, itu naranya kasap sudah, muka syapah jurang. Kemudian seandainya engkau memang benar pada sangkamu itu bahwa engkau orang yang tidak ada mempunyai keaiban, dasar bujur kada ada bisi aib kesalahan nih, maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hakikat syukur itu satu aja, memandang yang ada ini tetap milik Allah. Itu hakikat syukur. Makanya kita memujinya alhamdulillah. Itu maksudnya milik Allah. Bukan bersyukur memuji untuk Allah, kada. Alhamdulillah yang ini al-lam itu lil jam'i kalau bahasa nahunya. Seluruh yang ada nikmat ini lillah, tetap milik Allah. Mulai bahari wah ini sampai ke ina tetap milik Allah. Itu maksud alhamdulillahnya. Jadi kita mengakui yang ada ini tetap milik Allah. Itu hakikat syukur. Memuji lawan Allah. Dan mengapa pula engkau mau memaki orang lain, mencaci orang lain, dan memperolok-olokkan kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pula? Orang salah, nyatai sudah salah, kadosa bina disalah-salahkan nah. Menyalah-nyalahkan kesalahan orang adalah kesalahan juga.
Di mana kesalahannya, bahkan bisa salah benar daripada kesalahan yang disalahkan. Orang salah barangkali kesalahannya itu sifatnya zahiriyah aja. Kita menyalah-nyalahkan terbit dari hati yang kotor, yang menganggap orang tuh hina, itu malah banget lagi kesalahannya. Yang keempat, di antara dosa mulut lah, berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi. Baka karasan, batu tunjukkan muha, bahabangan muha, dan terkadang sampai ke peringkat, ke derajat memperbodohkan orang, atau menyebut-nyebut atau menyentuh kepada hal yang sifatnya pribadi. Berdebat nih asalnya nih, bagus saya pemulaannya. Jawab, tanya, jawab asalnya. Ujung-ujungnya bahkan jangan urat gulu. Ujung-ujungnya bersembetan nyawa yang bungol aja, nyawa yang anu aja. Nah, abah nyawa, nah lo kata abah nyawa pulang akhirnya gara-gara berdebat. Ujung-ujungnya kena bersembetan siapa kan guru nyawa aja. Nah lo kayak itu tuh gara-gara berdebat. Pak guruan yang ada tahu-tahu tak empat. Kemudian dalam perbantahan dan pertengkaran ini biasanya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri, merasa bujur dan menganggapnya bersih dari segala keaiban, dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan mempunyai ilmu pengetahuan. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterus-terusan. Karena engkau tiada bertengkar dengan orang jahil kecuali ia ujung-ujungnya menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Kita ini berdebat dengan orang bungol, ujung-ujungnya sarik, paling kada sandal kita juntannya. Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada suatu masa nanti. Orang nipang orangnya kada jahil, penyabar juga orangnya, tapi berdebat dengan kita, ujung-ujungnya suatu masa nanti ia akan habis sabarnya, dan akan marah kepadamu, dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Sabar ya pamulaan, tapi mun hari-hari dikilingi sari kayu sih den. Nah oleh itu Rasulullah SAW pernah bersabda, man tarakal mira'a wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabatil jannah, wa man tarakal mira'a wa huwa muhiq banallahu lahu baitan fi 'alal jannah. Nah, jan Nabi, siapa yang sanggup meninggalkan perbantahan, pertengkaran, padahal kita bujur sedangkan ia adalah di pihak yang salah, jadi salah juga bangsa orang, tapi kita mau bakalah memang salah, maka Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di tepi surga. Hakun bakalah kita, mungkin salah juga kita ya Allah. Maka bila salah nih ujung-ujungnya tersupani pian, daripada tersupani bakalah gina kuja. Nah, mau bakalah dapat surga, tapi di pinggir surga pang anunya dapat rumah di pinggir surga. Dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar, berbantah-bantahan nih padahal ia bujur, bakalahnya Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga, a'lal jannah, di tempat yang tinggi di dalam surga. Dan janganlah engkau tertipu. Nah jadi sekali lagi lah, jadi bila kita jaga bakarasan, wallahu a'lam, nah itu aja sudah, wallahu a'lam. Dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan, karena syaitan sering mengatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka. Ini syaitan membisiki, nyawalah harus bakar karasi jadinya tuh, mesti bertengkar dengan mereka, karena engkau bertengkar dengan mereka itu memperpanjangkan kebenaran. Artinya engkau ini mempertahankan kebenaran, nyawa bujur karasi aja. Nah, oleh itu jangan engkau berlemah lembut dalam hal ini, ujar syaitan. Nyawa karasi aja, nyawa bujur kok. Nah karasi aja, kalau usah berlama-lamahan urusan kayak ini, ujar syaitan nih. Nah, harusnya kita lihat aja dulu. Mun kita ibarat manang juga ada kebaikannya, mencagar menambah kerusakan aja, baik beundur aja sudah, walaupun kita bujur. Nah, sebenarnya syaitan telah banyak menipu orang yang bodoh dengan cara ini. Nyawa bujur lo kok inggih, ya nama bujur karasi aja situ. Nah, itu cara syaitan sebenarnya kita jangan kayak itu. Jangan mengumpati syaitan sehingga mereka tadi tercebur dalam jurang kejahatan. Sebab kita bakarasi cagar bakalahian. Bakalahian itu lebih parah daripada yang cagar
yang cagar kita unting apa keuntungannya tadi. Nah, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan, padahal bakakarasan menyangka kebaikan, padahal hancuran. Nah, syaitan dengan tipu dayanya senantiasa berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia perdaya itu. Dustaiku lalak syaitan. Kan, bila sudah kita kaumpati apa jarnya, sekalinya bakal lahian bertumburan yang seikung mati terbunuh, yang seikung luka berat misalnya, dustaiku lalak syaitan. Nah, ya kalau ujung-ujungnya kita juga kena yang rugi. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik. Nah, ini prinsip lah. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya. Nah, ini perlu dicatat nih. Jangan terlalu bekajal. Mentang-mentang seorang bujur kajal terus. Jangan, ini bacaannya nah. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang kira-kira memang kita hitung-hitung sudah mau menerima. Dan mestilah dengan cara nasihat juga dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Jadi mencagar timbul bagalahian berarti ada yang salah di situ. Salah mungkin bukan pada waktu yang tepat atau cara kita salah menyampaikannya. Nah, itu. Karena nasihat itu mempunyai cara yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Nah, jadi ini yang diamalkan oleh bubuhan kaum tuha Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang diamalkan dengan cara lembut, memadahi, menegur dan sebagainya. Kalau tidak, kalau kita bakakarasan menyampaikan kebenaran, maka nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah. Apa itu fadhihah? Yaitu pembongkaran aib orang lain. Aib orang terbongkar gara-gara kita unjuk rasa, maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi kita yang anum-anum ini, nah, misalnya hendak berunjuk rasa kah atau hendak apakah segala macamnya, betakun dulu lawan orang tuha, orang yang ilmunya tuha, betakun dulu, guru, baguslah ulun yang kaya ini, bagus bener aja gurunya, aku umpatlah di muka. Nah, sekalinya gurunya umur aja yang tuha. Maka yang selalu bergaul dengan ulama su, tetap tinggal su di situ, ulama jahat lah, ulama su zaman sekarang ini pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar, dan suka berdebat, dan susahlah dia untuk berdiam, karena ulama su itu telah mengatakan bahwa ujar si ulama yang jahat ini, pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji karena membela kebenaran ajarnya. Dan kemampuan untuk mengemukakan hujjah-hujjah, dalil-dalil dalam perbincangan itu adalah satu perkara yang sangat baik. Nyawa kenalah bila hendak berdebat mengkinikin dalilnya, nyawa harus menang. Supaya kan aku sebagai guru menyawa kalah. Gini. Bila kalah juga tempiling ya. Nah, ini sebab nyawa berada di pihak yang bujur, ujar si guru tadi. Misalnya, maka hendaklah engkau lari daripada mereka ulama su itu, sekadar engkau lari dari harimau. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahan manusia. Nah, jadi kayak guru-guru kita bahari, kayak guru sekumpul lemah lembut, memadahi, kada yang bakal karasan. Sebab bila bakal karasan timbul kemungkaran yang baru dan menyebabkan Allah murka. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidan waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.